Oke, Nah, ini dia. Selamat malam, Kak Tommy, apa kabar? ya malam. Baik, Oke, ini malam hari ini kita membahas where is the money gitu ya, untuk ngasih tahu juga untuk sahabat JUC. Kira-kira kalau investasi harus kemana gitu dengan kondisi yang sekarang, ekonominya lesu, kemudian juga pasar mahal juga lagi lesu gitu ya, apalagi setelah libur panjang, kondisinya ISG juga agak sedikit menurun ya, meskipun melakukan perlawanan gitu ya. Kemudian juga ada harga emas yang naik, dolar juga menguat, dengan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, kira-kira akan ngebahas kira-kira harus ditaruh di mana gitu ya untuk investasinya. Nah, tapi ya. pertama nih Pak, saya mau nanya, kalau misalnya ekonomi lesu gitu ya, terutama di tahun 2024 ini, bagaimana sih ekonomi yang lesu ini mempengaruhi daya beli konsumen sehari-hari? Oke. Nah, kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen pada kuartal Mhm, 1 2024 ini, mhm, sebenarnya indeks keyakinan konsumen itu masih berada di zona optimis oke, gitu. Nah, tapi kalau kita belusuan, kita turun ke lapangan langsung, kita tanya tuh sama pelaku ekonomi, sama pengusaha-pengusaha yang buka toko, pasti kebanyakan mereka itu mengeluh. Nah, oke, kebanyakan mereka mengeluh katanya sekarang cari duitnya susah, sekarang lagi sepi, nggak seperti dulu, kayak gitu. Nah, ya, hal ini kalau kita lihat terutama lonjakan harga pangan. Ya. Kalau biasanya mau lebaran, itu kan harga makanan, harga sembako, bahan pokok itu cenderung naik. mhm, Nah, setelah itu kalau selesai lebaran, biasanya setelah lebaran itu harganya kembali normal kembali, turun kembali gitu kan. Nah, tapi mhm, beda dengan tahun ini. Tahun ini harganya pangan melonjak sebelum lebaran, setelah lebaran malah naik lagi. Itu kebanyakan naik hmm, sembako gitu kebanyakan nggak turun malah naik seperti itu. oke. Nah, itu dari sisi harga pangan atau harga barang-barang. Kemudian kita juga lihat tuh gelombang PHK massal. Jadi kalau kita lihat sejak tahun lalu di seluruh dunia itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK. Ya, Nah, terutama kalau yang baru-baru ini ada Unilever, baru saja PHK sekitar 7.000 orang, dan Tesla PHK juga 2.700 orang, sekitar 2.700 orang. Belum lagi di Indonesia sendiri kita lihat yang terakhir ini ada kasus karena kasus korupsi timah kebongkar tuh ya. Akhirnya ya. mengakibatkan banyak perusahaan smelter timah di Bangka Belitung itu tutup dan banyak juga masyarakat Bangka Belitung yang terkena PHK karyawan-karyawan smelter itu. Seperti itu. Oke. Jadi memang ekonomi yang Nah, lesu itu kalau mempengaruhi dan daya beli konsumen ya. betul, betul. Nah, kalau kita lihat juga nih dari salah satu indikatornya dari penjualan mobil. Penjualan Oke. mobil di kuartal satu 2024 ini dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 itu turun. Turunnya cukup banyak, sekitar 23%, mengalami penurunan 23%. Nah, padahal kan eh, kalau kita lihat kan ada momen lebaran ya di bulan April ini, yang mana seharusnya penjual bisa mendongkrak penjualan mobil di Indonesia gitu. Tapi kenyataannya malah turun 23% penjualan mobilnya Oke. gitu. Nah, jadi karena kalau kita lihat dari kenaikan harga barang, harga barang-barang naik, kemudian banyak yang kena PHK sehingga penghasilannya mungkin yang asalnya ada penghasilan tetap malah turun gitu. Jadi ini mempengaruhi daya beli masyarakat juga. Jadi daya beli masyarakat karena harga barangnya naik, kemudian penghasilannya tetap atau cenderung turun, jadinya daya belinya turun. Konsumsi masyarakat Indonesia ini jadinya ikutan turun seperti itu. Oke. Dan ini juga sepertinya kinerja pasar saham juga sepertinya ini ya agak bergejolak gitu ya. Terlebih setelah libur Hmm. panjang gitu. ISG juga cenderung masih wait and see juga. Jadi sebaiknya kemana nih kita harus mengalihkan investasi kita untuk mendapatkan pengembalian, Pak?
Nah, ini menarik. Jadi pertanyaannya menarik ini. Jadi beberapa akhir-akhir ini saya itu juga sering sering dapat pertanyaan atau pernyataan serupa. Jadi bilang katanya, oh pasar saham sekarang nggak seperti dulu gitu. Jadi bursa saham sekarang sudah nggak menguntungkan lagi gitu. Sudah bilangnya sudah sepi, sudah lesu seperti itu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya dari data tahun 2021, IHSG itu berada di kisaran 6.000. Kemudian 2022 itu naik ke 6.600. 2023 itu naik ke 6.900. Kemudian sampai sekarang 2024 ini tertingginya sempat menyentuh 7.400. Jadi kan kalau kita tahu IHSG itu kan tolak ukur kinerja bursa saham. Nah, secara kinerja IHSG itu naik terus. Tapi kenapa kok banyak orang yang mengeluh gitu? Oh, saham sekarang nggak seperti dulu. Saham sekarang banyak ruginya. Nah, berarti kan yang salah kan cara analisanya. Atau entah itu cara analisanya, entah itu money manajemennya, entah mungkin strategi investasinya atau strategi tradingnya. Benar kan? Karena kalau kita lihat secara market, kinerja IHSG itu bagus gitu loh, menanjak terus. Tapi kok ada yang bilang, oh bursa saham lesu, bursa saham sepi. Nah berarti kan yang salah bukan marketnya, yang salah kan dari kitanya, entah cara analisanya itu tadi, atau mungkin strategi investasinya, atau strategi tradingnya, atau mungkin manajemennya yang kurang bagus, yang kurang tepat, seperti itu. Nah, untuk investasi, kemana nih enaknya untuk saat-saat seperti ini? Jadi gini, kalau kita lihat bunga deposito ini kan sekarang tinggi, bunga bank naik terus. Karena The Fed naikkan bunga, Indonesia juga mau nggak mau ikut naikkan bunga. Jadi bunga deposito tinggi. Jadi kebanyakan pelaku pasar atau kebanyakan investor itu mereka pegang cash. Mereka cenderung masukkan ke deposito. Karena mereka beranggapan gini, ngapain gitu loh, harus susah-susah muter duit buat modal usaha, sekarang pasarnya lagi sepi, mending didepositokan aja, gitu kan, bunganya kan lumayan karena bunganya naik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat data saving di Indonesia pada kuartal 4 tahun lalu, tahun 2023, itu saving tabungan yang nilainya di atas 5 miliar itu naik, mengalami kenaikan. Nah, itu kan sebagai indikasi kalau banyak orang menyimpan uangnya cash di tabungan. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat kuartal 1 2024 ini, ternyata tabungan itu menurun jumlahnya dari datanya. Nah, itu menurun itu ada dua kemungkinan. Jadi bisa mungkin menurun karena dipakai uangnya atau untuk konsumtif, untuk kebutuhan, atau kedua bisa juga dananya dialokasikan untuk investasi ke instrumen lain. Ya. Seperti itu. Nah, itu kan kisah satu ya, kuartal 1 tahun 2024 ini. Jadi asalnya savingnya naik di kuartal 4 tahun lalu, tahun 2003, sedangkan di kuartal 1 ini nilai tabungan itu turun. Nah, di saat yang sama ternyata harga emas pada bulan Februari 2024 itu kan masih sekitar 2000 sampai 2050. US dollar per troy ounce ya, US dollar per troy ounce. Nah, kemudian pertengahan Februari sampai sekarang itu emas naik, terus mengalami kenaikan, dan tertingginya sampai di puncaknya di 2.400 US dollar per troy ounce. Jadi dalam waktu kurang lebih
1 sampai 2 bulan, harga emas itu sudah naik 20%. Nah, bisa jadi sebagian savingnya tadi itu mereka alokasikan ke emas itu untuk investasi. Nah, selain emas, biasanya orang yang sekarang sedang rame ini ada cryptocurrency, Bitcoin. Jadi kalau kita lihat bulan awal tahun ini, awal tahun 2024 ini, bulan Januari, harga Bitcoin masih 39.000 harganya US dollar. Satu Bitcoin 39.000 US dollar. Nah, kemudian tertingginya di bulan Maret itu menyentuh angka 73.000. Nah, jadi kenaikannya cukup fantastis. Bitcoin memang kalau kita ngomong cryptocurrency, kenaikannya memang gila, memang fantastis. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan penggemar cryptocurrency karena beda dengan investasi saham ya. Kalau investasi saham, kita beli sahamnya itu ada yang namanya underlying asset. Jadi kita benar-benar beli saham perusahaan, ada perusahaannya gitu, ada asetnya nyata. Nah, begitu juga dengan emas. Kalau emas itu sudah umum dijadikan sebagai cadangan devisa di semua negara di Indonesia. Di dunia, semua negara di dunia emas dijadikan cadangan devisa. Nah, sedangkan Bitcoin ini nggak ada underlying asetnya, gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan penggemar cryptocurrency. Jadi baiknya mengalihkan investasinya untuk mendapatkan pengembalian ini kemana nih Pak? Kalau tadi mungkin dari analisanya kan kayaknya banyak orang yang mengalihkan tuh ke emas dan kripto gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Tommy sendiri, baiknya kemana nih? Nah, kalau untuk saat ini, emas kan sudah naik tinggi. Nah, kalau mungkin kita belinya waktu awal-awal belum naik sih oke. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini kan emas sudah mengalami kenaikan lumayan tinggi tuh, sempat itu 20%. Jadi sebelum kita ini berinvestasi, sebelum kita memikirkan keuntungan, alangkah baiknya kalau kita ini memikirkan resikonya terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, kalau dengan harga emas saat ini dan kalian baru FOMO, misalnya nih baru FOMO mau beli emas, tentunya risk reward-nya nggak menarik. Gitu. Jadi resiko dibandingkan dengan potensi keuntungannya kurang menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya mau beli pun kalau di bursa saham bisa beli saham-saham komoditas yang terkait saham-saham tambang emas yang harganya belum naik itu boleh, karena toh dengan kenaikan harga emas ini diharapkan pendapatan usahanya perusahaan tersebut ikut mengalami kenaikan. Oke. Nah, tapi Pak, dengan lonjakan harga emas dan juga komoditas yang cukup signifikan gitu ya, strategi apa yang bisa dipertimbangkan oleh investor untuk memanfaatkan tren ini, Pak? Oke. Nah, itu tadi. Jadi komoditas yang naik kan banyak nih, nggak cuma emas. Jadi emas dan komoditas ini harganya naik. Nah, jadi kita bisa pertimbangkan untuk beli saham-saham komoditas atau saham-saham emas yang harganya masih tertinggal gitu, yang belum mengalami kenaikan. Contohnya kalau saham emas itu kita ada MDKA atau Antam, itu boleh kita cicil-cicil beli gitu. Oke. Nah, sedangkan kenaikan harga. Jadi seperti saya bilang, kalau misalnya baru mau beli emas di harga saat ini, tentunya risikonya juga tinggi, gitu loh. Kalau dibandingkan dengan belinya waktu masih di bawah. Nah, kalau kita lihat nih, kita lihat harga emas, entah
Jadi memang kalau misalnya untuk harga emas ini karena sedang naik, jadi yang perlu dipertimbangkan juga adalah bisa membeli harga emas yang mungkin belum terlalu naik gitu ya Pak ya? Saham ya, saham-saham yang memiliki saham-saham yang berkaitan dengan emas, saham tambang emas yang harganya masih belum mengalami kenaikan. Oke. Nah, ini boleh. Oke. Gimana nih Pak? Bentar. Eh, wah, oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini harga Mhm. emas sebelum naik tuh. Oke. Jadi eh, kita lihat di sini sebenarnya sejak bulan Juli kelihatan ya. Mhm. Nah, emas ini mengalami transaksinya meningkat. Jadi volume transaksinya dari sebelumnya sekitar ini rata-ratanya di sini, ya ini meningkat hampir 2 kali lipat di bulan Juli tahun lalu, meningkat sampai dengan eh, Februari ini meningkat. Oke. Gitu. Jadi, nah, jadi kalau misalnya kita tahu ternyata para konglomerat itu sudah borong emas di harga 2000 sampai 2050-an. Di harga rata-rata 2000 Mhm. gitu. Jadi kalau kalau kita lihat volumenya naik 2 kali lipat transaksinya, tapi harganya nggak naik. Baru setelah itu, setelah Juli sampai Februari, Juli tahun lalu sampai Februari ini, emasnya diborong. Kemudian di bulan Maret, April, ini harganya naiknya gila-gilaan. Nah, seperti itu. Seperti kelihatannya kok para konglomerat ini sudah tahu kalau harga harga emasnya ini bakal naik gitu. Jadi mereka borong dulu sebelum naik, Mhm. kemudian nggak lama setelah diborong harganya naik. Nah, kalau misalnya nih, misalnya kita bisa tahu harga sahamnya ikut naik, kalau kita ikutan borong bareng konglomerat, kemudian harganya naik, kan asik banget gitu ya. Jadi Ya. kita bisa ikutan beli sebelum harganya naik. Nah, padahal kalau kita lihat US dollar ini menguat loh, US dollar ini strong banget, kuat. Ya. Dan harga emas ini biasanya itu idealnya, normalnya itu cenderung berkorelasi negatif dengan US dollar. Jadi kalau harga emas US-nya naik, biasanya harga emasnya ini cenderung turun. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah US-nya naik, terus anomali harga emasnya ikutan naik. Nah, Ya. setelah itu nggak lama kemudian eh, keluar Iran menyerang Israel seperti itu. Seolah-olah kayak seperti settingan ya. Kayak jadi kita kalau kita percaya teori konspirasi itu kayak rasanya ini oh, semuanya ini disetting gitu. Oke. Nah, seperti kayak kok jadi konglomerat ini kayak orang-orang kaya ini sudah tahu apa yang akan terjadi, makanya mereka borong emas kayak gitu. Oke. Nah, tapi nih Pak, tadi kan Pak Tommy juga bilang kalau dolarnya menguat, kemudian juga ada kebijakan baru tentang suku bunga dari The Fed gitu ya. Ini dampaknya terhadap perdagangan global tuh dan pasar negara seperti apa? Terutama pasar negara yang berkembang gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tahu Amerika ini kan negara adidaya. Mhm. Nah, Amerika ini kan negara adidaya. Jadi setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Amerika itu akan mempengaruhi ekonomi dunia. Ya. Nah, karena sampai saat ini pun kan perdagangan internasional walaupun mungkin ada beberapa sudah sepakat pakai mata uang negara masing-masing, tapi kan secara global masih US dollar. Jadi kalau kita transaksi ekspor impor mayoritas masih menggunakan US Ya. dollar.
Nah, karena itu jadinya kebijakan apapun yang diambil, kebijakan ekonomi apapun yang diambil oleh Amerika, oleh US, tentunya akan mempengaruhi ekonomi dunia seperti itu. Nah, kebijakan ekonomi sendiri ini sebenarnya secara umum terbagi dua. Jadi ada yang namanya quantitative easing dan ada yang namanya quantitative tightening. Oke. Nah, quantitative easing itu apa? Jadi quantitative easing itu kebijakan-kebijakan yang mana dia itu pro untuk memutar ekonomi. Jadi dia pro mempermudah putaran ekonomi gitu. Contohnya suku bunga rendah, orang mau kredit dipermudah, terus memberikan insentif pajak seperti itu supaya tujuannya supaya ekonominya berputar. Nah, kalau itu quantitative easing. Kalau quantitative tightening itu kebalikan dari quantitative easing. Atau biasanya orang sering bilang istilahnya kalau Indonesia, bahasa Indonesianya pengetatan moneter. Nah, jadi quantitative tightening itu kebijakan yang mana membuat pasokan supply uang di market itu berkurang gitu loh. Jadi contohnya suku bunganya tinggi, kemudian kreditnya dipersulit, pajaknya ditinggikan seperti itu. Jadi kebalikannya dari quantitative easing. Nah, saat ini yang terjadi di Amerika adalah mereka melakukan kebijakan quantitative tightening. Jadi pengetatan moneter. Nah, hal ini tentunya mengakibatkan duit yang biasanya parkir di negara-negara berkembang itu kembali ke Amerika. Mengakibatkan yang itu tadi namanya strong dollar itu tadi. Seperti itu. Karena mereka kan mikirnya gini, Fed rate bunganya 5,5%. Nah, kalau aku investasi di negara berkembang, bisa untung, tapi ada resiko yang namanya resiko inflasi. Kemudian resiko pelemahan mata uang. Nah, mending duitnya tak pulangkan kembali ke Amerika, gitu kan, kembali ke US, duitnya tak depositokan ke US. Seperti itu. Itu yang terjadi, sehingga mengakibatkan banyak uang ini, capital outflow. Yang namanya capital outflow. Jadi uang-uang di negara-negara lain, terutama negara berkembang di Asia ini kembali ke US sana. Gitu. Kalau kita lihat dari datanya pun juga terjadi di Indonesia. Jadi minggu lalu dana asing yang keluar dari Indonesia itu capital outflow sebesar 21 triliun. Uang ya Pak dari Indonesia. Itu Pak ya. Itu uang ya Pak ya, 21 triliun itu uang ya Pak ya. Uang 21 triliun. Jadi minggu lalu. Satu minggu itu, minggu lalu. Kemudian 2 minggu lalu itu 10 triliun dana asing yang keluar dari Indonesia. Jadi ini dana asing keluar dari Indonesia ini secara keseluruhan ya di instrumen apapun sebesar itu. Nah, sedangkan kalau di bursa saham sendiri, ya di IHSG sendiri, di bursa saham sendiri dalam 1 bulan terakhir ini investor asing sudah keluar 15 triliun. Seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi kenapa dolar ini bisa menguat. Jadi uang yang diparkir di negara berkembang kembali ke US sana. Seperti itu. Nah, untuk menahan supaya dolar ini nggak semakin kuat, akhirnya apa yang dilakukan oleh negara berkembang termasuk Indonesia? Indonesia menaikkan suku bunga, gitu, ikut menaikkan suku bunga. Kalau kita lihat tadi siang pun Gubernur BI baru aja menaikkan suku bunga 25 basis point. Jadi sekarang BI rate kita di angka 6,25%. Seperti itu. Sebenarnya ini simalakama sih. Jadi kalau kita nggak naikkan suku bunga, rupiah kita terus tertekan. Tapi kalau kita naikkan suku bunga, akhirnya kan jadinya kan suku bunga naik. Berarti kan bunga kredit ikutan naik. Nah, tentunya ini akan
beresiko memperbesar kemungkinan terjadinya kredit macet seperti itu. Akan banyak menimbulkan efek yang ke belakang juga gitu ya. Properti mungkin akan kena juga, perbankan itu sendiri juga akan kena Betul. gitu ya. Oke. Ini ditambah lagi dengan ketegangan di Middle East gitu ya Pak ya, perang antara Iran dan juga Israel. Pasti kan ada dampaknya juga untuk harga minyak secara global gitu ya, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi global gitu. Nah, ya oke. Jadi kalau kita lihat penyerangan Iran ke Israel itu sekitar tanggal 19 April kalau nggak salah, 5 hari yang lalu. Nah, 19 April. Jadi kalau kita lihat waktu berita itu keluar, harga minyak langsung melonjak. Tapi ternyata melonjaknya itu hanya sesaat saja. Jadi harga emas melonjak sekitar 8% dalam 1 hari, dan di hari yang sama itu harganya sudah turun lagi. Jadi menurut pandangan saya, sentimen ini cuma sentimen jangka pendek aja gitu. Karena harga minyak pun sekarang kalau kita lihat ya normal aja di kisaran 82 sampai 83 US dollar per barel, nggak naik tinggi gitu, kecuali kalau misalnya tiba-tiba Iran kembali nyerang Israel gitu, atau Israel membalas serangan ke Iran. Nah, itu bisa bahaya itu gitu. Jadi kalau selama sampai saat ini itu masih aman sih kondisinya. Oke. Gitu. Dan dengan semua kondisi yang ada itu ya, tadi kita sudah membahas juga ekonominya lesu, bursa sahamnya katanya juga ikut lesu, harga emasnya naik, komoditasnya juga lumayan gitu ya. Kemudian dolar juga menguat, terus juga ada related ke suku bunga The Fed. Kemudian juga ada perang di Middle East gitu. Dengan seluruh kejadian yang ada, kira-kira sektor atau industri apa nih Pak yang aman untuk tempat berlindung buat para investor nih? Karena kan banyak ketidakpastian juga ya secara ekonomi dan juga geopolitik gitu. Jadi kemana nih? Atau sektor apa atau industri apa yang aman gitu untuk investornya? Nah, kalau kalau kita ngomong sektor, tentunya sektornya tetap sama. Jadi komoditas mineral seperti emas gitu, dan ataupun komoditas energi itu bagus. Jadi kalau kita ngomong saham komoditas, saham emas itu oke untuk dikoleksi, karena harganya kalau mungkin pun terjadi perang dan US dollar meningkat, harga komoditasnya pun ikut meningkat gitu. Jadi sektor komoditas aman. Nah, kemudian saham-saham second liner itu yang nggak banyak dimiliki asing. Biasanya kan asing kan belinya cenderung saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar. Jadi kalau kita mau aman, kita ambil saham-saham, bisa pantau saham second liner yang nggak dilirik asing, itu aman. Oke. Kemudian bisa juga dengan saham-saham yang penjualannya itu ekspor. Ya, salah satunya komoditas itu tadi, ataupun CPO. Jadi penjualannya ekspor, atau saham-saham yang perusahaannya ini memiliki pendapatan dalam bentuk US dollar. Tentunya kan dengan meningkatnya US dollar akan menguntungkan perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke. Contohnya sektor ya komoditas tadi bisa, atau juga sektor-sektor perkapalan, shipping. Nah, itu pendapatannya menggunakan US dollar. Nah, sedangkan saham-saham yang harusnya kita hindari itu saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip untuk saat ini kita hindari dulu. Karena kalau kita lihat capital outflow sebulan terakhir di bursa saham kita itu 15 triliun, dan itu bukan nilai yang kecil. Dan mayoritas yang dari capital outflow 15 triliun itu adalah kebanyakan saham blue chip yang dijual oleh investor asing. Jadi kalau saya pribadi, saham-saham blue chip saya hindari dulu. Yang kedua, saham yang memiliki hutang US dollar yang tinggi.
Nah, ini biasanya di sektor properti. Itu kebanyakan sektor properti itu utangnya dalam bentuk US dollar. Seperti itu. Kemudian juga hindari saham-saham perbankan dan multi-finance. Karena dengan kenaikan suku bunga, tentunya itu tadi, suku bunga naik, berarti bunga kreditnya ikutan naik. Nah, resiko kredit macet itu tinggi. Gitu. Jadi, kalau perbankan bisa jadi NPL-nya, non-performing loan-nya nanti bisa meningkat. Jadi hindari dulu saham perbankan dan multi-finance. Oke. Itu. Jadi yang memang tadi disarankan oleh Pak Tommy, sektor mana aja? Itu tadi ada komoditas, second liner, dan juga Komoditas, perkapalan ya, shipping ya Pak ya? shipping, betul. Oke, ini tadi sempat ada yang komen juga. Sebentar, saya coba cari dulu. Ini ada yang komen, kalau semua arahnya ke USDD, apakah lebih oke kalau beralih ke saham luar? Beralih ke saham luar. Oke, jadi sebenarnya kebijakan pemerintah Indonesia sejak aku lupa sejak tahun 2020 atau 2019 Mhm. itu kebijakan di Indonesia itu warga WNI, warga negara Indonesia itu nggak bisa untuk beli saham luar sih Oke. sebenarnya itu dari Indonesia, karena kan kebijakannya Pak Jokowi kan inginnya masyarakat luar ini investasi ke Indonesia. Nah, kok malah orang Indonesia investasi keluar. Nah, gitu. Jadi memang itu kebijakannya dilarang. Oke. Memang nggak bisa. Jadi masyarakat Indonesia WNI ini nggak bisa beli saham di luar negeri secara legal ya, di Oke. negara Indonesia secara legal nggak bisa. Kalaupun bisa, itu ada dua kemungkinan. Itu ilegal, atau yang kedua, yang dibeli itu bukan real saham, tapi future. Seperti Hmm. itu. Oke. Oke, untuk Sobat Jesi semuanya yang mau bertanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, jangan di kolom komentar, karena kalau di kolom komentar takutnya ketumpuk ke atas. Jadi yang mau bertanya boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya, ketika dolar ini menguat gitu ya, bagaimana negara ini mengelola kebijakan ekonomi untuk menangani dampak tadi dolar yang menguat itu, Pak? Oke, jadi untuk menanggulangi kenaikan US dollar itu pertama yang paling umum ya caranya menaikkan suku bunga Ya, yang which is sudah sudah dilakukan oleh dilakukan Indonesia ya. itu. Sudah dilakukan menaikkan suku bunga. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan insentif. Jadi pemerintah bisa memberikan insentif untuk menarik devisa hasil ekspor ini kembali ke Indonesia. Jadi kan biasanya kebanyakan ini eksportir ini kan jual barang ekspor. Nah, duitnya ini itu nggak dibalikan ke Indonesia, jadi diparkir di negaranya itu dalam bentuk US dollar masih diparkir, nggak dibalikan Hmm, ke Indonesia oke. Okay. seperti itunya. Jadi dengan memberikan insentif itu bisa dilakukan supaya devisa hasil ekspor ini duitnya US dollar ini masuk balik ke Indonesia. Jadi untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia itu bisa. Ataupun yang kedua bisa dengan memberikan punishment atau mengenakan denda untuk devisa hasil ekspor yang berada di luar negeri seperti itu. Jadi itu cara-cara umum sih sebenarnya. Masalah devisa hasil ekspor ini sudah pernah dilakukan Indonesia kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Mhm. untuk menarik dana yang diparkir di luar negeri ini kembali ke Indonesia. Oke, Itu oke, mungkin lebih diperketat. oke. Nah, tapi Itu untuk Indonesia. dengan adanya kenaikan harga dan juga ketidakpastian ekonomi ini, ada nggak Pak tips atau apa ya, tips dan juga strategi gitu ya untuk manajemen keuangan secara pribadi dan juga investasi? Nah, oke. Jadi kan kalau misalnya kita pernah tips ya,
Kalau misalnya kita pernah lihat hewan hewan bermigrasi sebelum ada bencana. Karena nggak mungkin kita pernah lihat nih, oh burung-burung banyak berterbangan, banyak banget burung-burung terbang bermigrasi. Terus di suatu daerah, nggak lama kemudian ternyata di daerah tersebut terjadi badai atau terjadi gempa bumi, gitu. Nah, jadi sebenarnya naluri ya, secara insting binatang itu mereka sudah tahu sebelum ada bencana mereka itu sudah bisa merasakan bencana itu. Betul ya. Nah, biasanya kalau kita lihat burung-burung terbang banyak banget, itu kan berarti kan menandakan kalau akan terjadi sesuatu, entah itu badai, entah itu gempa bumi, betul ya. Nah, anehnya kalau misalnya kita lihat seperti kasus yang tadi yang kita lihat harga emas, rasanya kok sepertinya konglomerat ini memiliki naluri yang sama, gitu. Jadi kayak rasanya ini konglomerat ini sudah tahu kalau harga emas ini bakal naik, atau kalau misalnya Iran ini bakal menyerang Israel. Jadi bukan konspirasi ya Pak ya? Nah itu kita nggak tahu, kalau itu kita nggak tahu, kita nggak berani ngomong karena nggak bisa membuktikan. Jadi mereka ini seperti kayak tadi kan kita lihat volume transaksinya itu naik 2 kali lipat dari bulan Juli sampai bulan Februari. Seperti jadi mereka ini sudah borong dulu harga emasnya, baru kemudian pertengahan Februari sampai, tapi harga emasnya nggak naik. Mereka beli tapi harga emasnya nggak naik, kisarannya tetap 1.900 sampai 2.070. Baru kemudian di bulan pertengahan Februari sampai dengan April ini harga emasnya naik gila-gilaan, kenceng banget naiknya 20%. Nah, kenaikan 20%, kemudian muncul berita Israel menyerang Iran. Nah, kan kita nggak tahu apakah ini settingan, drama, atau mungkin memang konglomerat ini tidak tahu gitu, tidak punya naluri konglomeratnya mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kan mungkin kita nggak punya sumber informasi seperti seakurat big money ini, konglomerat ini. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita melihat konglomerat melakukan ini, ya kita alangkah bijaknya kalau kita ya ikut aja gitu, ngikut mereka aja, karena kita percaya mereka bisa jadi konglomerat karena mereka pintar, mereka smart, betul ya. Nah, sama juga kalau misalnya kita lihat burung ini bermigrasi, banyak burung migrasi, kita sudah tahu kalau itu berarti tanda akan ada bencana alam. Tapi kita acuh, gitu. Kita ngapain itu burung-burung migrasi? Kita acuh, kita nggak peduli, kita mikirnya malah kok pintar gitu. Jadi, mungkin mereka lagi migrasi nggak akan ada apa-apa. Nah, jadinya kan kita yang kena bencananya seperti itu. Jadi lebih bijak karena kita mungkin nggak punya sumber informasi, atau mungkin kita nggak sepinter konglomerat itu, alangkah baiknya kalau kita ini ngikutin konglomerat itu. Nah, kalau kita tahu strategi follow the money ini itu pernah digunakan oleh trader kalau terkenal yang namanya Jesse Livermore. Jesse Livermore ini trader kaya, termasuk trader yang sukses pada zamannya. Itu dia menggunakan strategi follow the money. Nah, kalau mungkin kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai caranya strategi follow the money seperti apa, nanti tanggal 18 Mei kebetulan kita ada event on-site di Surabaya. Kita ada event yang membahas gimana sih caranya mengikuti konglomerat ini, gimana caranya kita bisa ikut kaya seperti konglomerat ini di tanggal 18 Mei di Surabaya. Untuk jamnya atau tempatnya yang pasti di Surabaya, cuma tempat pastinya nanti mungkin bisa ikutin di
IG-nya Jasa Utama Capital atau Quantum Research untuk info lebih lanjutnya. Oke, dan untuk pendaftarannya juga bisa langsung aja ada di linknya tuh ada di bio profilnya Instagram Jasa Utama Capital ya. Untuk pendaftaran acara tanggal 18 Mei ya. Oke. Oke. Oh, sudah ada ya di Nama linknya title-nya Jasa Utama apa Capital. nih, Pak? Nama title acaranya apa nih? Nama acaranya Bandar sebenarnya Bandarmologi. 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 Oke, jadi yang pengen tahu follow the money gitu ya, uangnya kemana, langsung aja ikutan acaranya dari JUC Surabaya, Bandarmologi di tanggal 18 Mei. Jamnya udah tahu nggak Pak jam berapa? Jamnya kalau tentatif ya, kalau masih tentatif itu sekitar jam 10 pagi sampai jam Oke, 12 siang. oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masuk nih Pak dari Itsanspra. Sektor pertambangan apakah masih oke buat investasi setelah kasus 271 triliun? Nah, tadi juga sempat dibahas sama Pak Tommy tentang korupsi timah ini. Apakah masih oke nih Pak setelah kasus korupsi ini? Nah, oke. Kalau sektor tambang sih oke, terutama timah. Kalau kita bilang timah, oh ada korupsi 271 triliun, tapi kenyataannya kalau kamu lihat harga saham timah, harga saham PT Timah itu naiknya sudah hampir 2 kali lipat. Malah Nah, kok bisa naik ya? gitu ya? Malah naik, kok bisa gitu ya? Mungkin bingung gitu. Ini ada kesandung kasus korupsi kok bisa naik. Jadi kita kalau di bursa saham itu mikirnya ke depan, bukan mikir saat ini. Oke. Tapi kita mikirnya itu ke depan, bukan mikir yang terjadi saat ini. Seperti itu. Jadi kok bisa harga sahamnya malah naik padahal tersandung kasus. Jadi harapan para investor itu setelah kasus ini terkuak gitu, terbongkar. Jadi kan para koruptor di PT Timah ini diberantas semua tuh. Nah, harapannya ke depannya sudah nggak ada lagi korupsi, kemudian keuntungan PT Timah ini bisa naik berkali-kali lipat. Seperti itu. Jadi yang 271 triliun ini yang sebelumnya masuk ke kantongnya para koruptor, diharapkan bisa masuk menjadi pendapatannya PT Timah ke depannya. Oke. Jadi masih oke ya? Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Dr. Hans yang sudah bertanya malam hari ini. Kalau ada pertanyaan lain, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, Sobat JUC semuanya. Tapi terima kasih banyak Pak Tommy untuk informasinya malam hari ini. Kita jadi belajar banyak tentang follow the money juga, karena di tengah-tengah kondisi ekonomi yang mungkin tidak pasti gitu ya, ada banyak gejolak juga, ada ketidakpastian juga di geopolitik gitu ya. Kita jadi belajar gimana sih strateginya supaya bisa menaruh investasi di tempat yang tepat gitu, di sektor yang tepat juga. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Tommy untuk waktunya juga udah sharing buat kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat JUC yang sudah bergabung malam hari ini. Boleh sekali lagi mungkin Pak Tommy diajakin untuk Sobat JUC semuanya untuk bisa join. Jadi ini karena acaranya di onsite gitu ya di Surabaya, jadi kalau mungkin ada Sobat JUC semua yang dari Surabaya bisa ikutan ya? Boleh. Jadi tanggal 18 nanti, 18 Mei masih bulan depan, tapi slotnya terbatas sih. Gitu. Oh, terbatas. Jadi mungkin iya karena slotnya terbatas, jadi boleh daftar cepat duluan gitu. Ada biaya pendaftarannya nggak Pak? Nah, ini free, 100% disupport oleh Jasa Utama Capital. Nah, ini dia. Sobat JUC semuanya nih acaranya nanti tanggal 18 Mei di JUC Surabaya, gratis ya? Betul, 100% disupport oleh JUC Sekuritas. Oke, sekali lagi terima kasih Pak buat waktunya. Ya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat JUC sekali lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Thank you so much. Oke, akhir kata saya Ledilia pamit, Pak Tommy juga pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Terima kasih, selamat malam.